wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya. Pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jazakumullah khair, Mr. Maimun dan Miss Syifa. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat rahmat dari Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Baik, ayah dan bunda, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu hari ini, kajian hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mr. Bagus. Kepadanya kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadha sabahul bakir nastati an najtami'a fi hadha makan al mubarak. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua dapat diberikan kesempatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat sehat, walaupun ada dari kita yang sakit masih membela-belakan untuk mengikuti kajian Ramadan spesial ya, edisi spesial Ramadan dari SDIT Nurul Islam, yang mana kemarin kita telah mengambil ibroh dari kitab Ta'limul Muta'alim, dan pada hari ini kita kedatangan Fadilatul Syekh, yakni Syekh Ahmad Al-Misri, yakni ahadul ulama min Misr wa hadir al-Ustad Belum Pak Bagus, sedang lagi proses masuk Pak. Oh, oke. Mungkin bisa dibacakan kata topiknya dulu Pak Bagus. Oke. Baik, oke. Ikhwah fillah, insyaallah Zoom kita hari ini akan berlangsung dari pukul 10 ya. Dari tadi sudah dibuka oleh MC, oleh Miss Ardel, sampai paling lama yakni pukul 12. Mengingatkan adab saat melaksanakan kajian ini, yakni selalu menyalakan video dan kemudian mematikan speaker. Ya, karena
itu merupakan wasilah agar kita semua dapat fokus dan dapat meluruskan niatnya nih, yakni untuk salah satunya yakni untuk tholabul ilmi. Karena kita semua di sini masih orang-orang yang bodoh, yang mana masih membutuhkan ilmu dari para asatidz sekalian, para ulama-ulama, yakni yang akan insya Allah menambah wawasan kita terkait judul kita hari ini. Hari ini kita memiliki judul yakni Ramadan sebagai sarana membentuk kepribadian Islami yang paripurna. Ya, yakni sebuah kajian bedah buku dari kitab Tarbiyah Zatiyah. Ya, jadi insya Allah bagi ayah dan bunda maupun bapak dan ibu guru yang belum menyalakan video dan yang belum mute audionya bisa dilaksanakan saat ini. Dan kemudian juga saya mengingatkan al-ilmu saidun wa kitabatuhu qaidun qaid suyudaka bil hibalil wasiqah ya faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiki taliqatan. Jadi al-ilmu saidun, ilmu itu diibarat katakan seperti hewan buruan. Wa kitabatuhu qaidun, dan ikatan tersebut adalah dengan cara menulisnya. Jadi bapak dan ibu guru dan ayah dan bunda ataupun para hadirin yang lain yang belum menyiapkan catatan dapat mempersiapkannya. Jadi nanti agar kita setelah Zoom meeting ini berakhir, kalau tidak memiliki catatan, nanti selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tadi Ustadznya ngomong apa ya? Kan kita tidak menginginkan hal seperti itu. Jadi mohon dipersiapkan untuk catatannya, agar nanti ketika kita membutuhkan, kita dapat membuka catatan kita dan kita dapat mengingat apa yang disampaikan oleh Ustadz Syekh Al-Misri. Yakni Syekh Al-Misri ini merupakan juri hafiz ya cilik Indonesia tahun ini, yakni menggantikan Al-Maghfurullah, yakni Syekh Ali Jabir, almarhum Syekh Ali Jabir ya, yang mana kita tahu telah meninggalkan kita semua, meninggal pada tahun ini. Oke, baik, Bapak dan Ibu, apakah sudah siap untuk mengikat ilmunya dengan catatan, pena dan lain sebagainya? Wah, sepertinya sudah siap semua ini, sudah fokus ya. Kelihatannya ada yang sehabis melaksanakan sholat duha, ada yang setelah melaksanakan tilawah atau bahkan sedang melaksanakan tilawah. Oke, baik, sebelum Syekh Ahmad Al-Misri datang, saya akan membacakan sedikit profil dari beliau. Nama lengkap beliau yakni Syekh Ahmad Al-Misri, nama panggilan Syekh Ahmad. Ya, jadi nanti ketika forum pertanyaan dibuka dapat menggunakan chat ya, di room chat untuk melakukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum ya Syekh Ahmad Al-Misri. Masya Allah. Bi khudurikum ila hadil madrasah, yakni madrasah yakni madrasah ibtidaiyah Nurul Islam. Masya Allah. Okay. Nuhawil an natakalam bilughah Arabiyah, lakin al-an yakni aksar mina yakni la yafhamuna bilughatil Arabiyah. Fa idzan natakalam bilughatil Indonesia. Fa idzan natakalam Arabiyah wa utarjim nastagrik waqtan tawilah. Nah. Mungkin seminggu ya baru kelar. Keburu selesai Ramadan. Iya, betul. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu karena Syekh Ahmad telah hadir di antara kita, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Syekh Ahmad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah, wahibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senang sekali di pagi yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah, wajah yang penuh dengan cahaya. Semoga itu cahaya wudhu kalian, salat kalian, iman Islam kalian, bukan cahaya lampu terdekat kalian, bukan cahaya dari jendela terdekat kalian. Alhamdulillah bisa mempersamai para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, melainkan kita semua dipertemukan di surganya Allah kembali. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin buat kesepakatan antara saya dan kalian semua. Jika kalian berkenan untuk buat kesepakatan tersebut, apakah setuju? Setuju. Khair insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Suara yang penuh dengan kemuliaan. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang sedang berada di rumah apa di mana, tapi pakai masker. Ya, Masya Allah. Saya ingin buat kesepakatan antara saya dan kalian. Jika kalian masuk surga lebih awal, mohon untuk menunggu saya di pintu surga agar masuk surga bersama. Setuju? Khair. Setuju. Alhamdulillah. Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk, tidak menunggu kalian. Karena kalian sudah pada hafal jalan sendiri menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mempersamai para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan, dengan kasih sayang, rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan Ramadan Allah bukakan pintu surga untuk kita. Allah tutup pintu neraka untuk kita. Syaitan dibelenggu. Syaitan diikat. Setiap malam Allah bebaskan hamba dari api neraka jahanam. Di bulan Ramadan ada salat tarawih. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadr yang lebih mulia dari 1000 bulan. Subhanallah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu indahnya Ramadan. Bisa menyatukan kita. Bisa menggabung bersama kita. Dan Ramadan bisa membersamai kita. Tapi sesaat lagi akan dia meninggalkan. Kira-kira kita yang meninggalkan Ramadan atau Ramadan yang meninggalkan? Kalau kita yang meninggalkan Ramadan, itu kurang pas. Tapi kalau Ramadan yang meninggalkan kita wajar, karena akan hari berganti hari. Bulan Ramadan ini sebagai sekolah untuk kita, madrasah, yang penuh dengan pelajaran. Kalau kita bilang hanya, surga itu dimasuki oleh orang-orang yang tahan lapar dan haus, orang Afrika itu lebih berhak mendapatkannya. Karena mereka itu tidak punya air, tidak punya makan. Badannya tidak ada gizinya, makanan tidak ada gizinya, badannya tidak sehat. Maka kalau surga itu hanya dengan kita menahan lapar dan haus, mereka yang berhak. Orang-orang yang susah itu berhak mendapatkan surga. Tapi subhanallah, surga itu bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus, tapi surga itu adalah banyak hal yang lain yang harus kita lakukan, yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini sebagai hamba-Nya Allah, setiap perintah Allah, setiap larangan Allah akan menjadi pelajaran berharga untuk kita. Kita ini sebagai orang mukmin,
orang muslim yang taat beribadah kepada Allah, insya Allah kita semua akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala jika menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ramadan itu sebagai sarana untuk membentuk kepribadian kita ya, yang islami, yang sempurna, yang mulia, yang sabar, yang indah, dan melatih kita dengan banyak hal. Puasa ini melatih disiplin dalam waktu. Itu pelajaran berharga pertama. Di dalam bulan puasa ini, kedisiplinan dalam waktu. Saya yakin, kalau saya bertanya sekarang sama kalian semua, kira-kira azan maghrib jam berapa, pasti pada hafal semua. Tapi kalau di luar Ramadan ditanya azan maghrib jam berapa, tidak ada yang tahu. Kalau saya bertanya azan zuhur, nggak ada yang tahu, Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi kebanyakan, Masya Allah, Tabarakallah, ahli surga ini pada hafal saat azan maghrib. Sampai dengar azan asar, dia bilang, lah, harus kita berbuka. Belum, ini asar. Katanya kok mirip azan asar dengan azan maghrib. Ya azannya sama, tapi waktunya berbeda. Maka puasa ini melatih kesabaran seorang hamba. Melatih kedisiplinan waktu kita. Disiplin dalam kita imsak, menahan makan dan minum pada saat fajar, dan kedisiplinan dalam berbuka puasa. Kedisiplinan dalam ibadah. Kedisiplinan dalam ucapan. Maka waktu kita itu harus on time. Mengatur waktu. Kedisiplinan dalam waktu itu sangat diperhatikan dan sangat dianjurkan dalam Islam agar kita tidak molor waktu kita. Tidak hilang waktu kita begitu saja. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afna. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sehingga dia akan ditanya tentang apa? Umrihi fima afna. Umur kau habiskan buat apa? Umur kita buat apa kita habiskan? Mulai kita saja ke akhir balik, sudah dicatat amal perbuatan kita oleh para malaikat. Malaikat mencatat amal kebaikan dan keburukan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah, waktu kita buat apa? Kalau kita lagi waktu luang, itu berharga. Kalau tidak dimanfaatkan untuk taat kepada Allah, jangan gunakan untuk maksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar menurut sebagian ulama tafsir. Wal laili, demi waktu malam. Subhanallah. Waktu itu sangat berharga. Sampai Allah turunkan surat terdiri dari 3 ayat. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak Allah turunkan dari surat yang lain, hanya surat ini saja sudah lebih dari cukup. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa Rasulullah, di waktu asar. Demi masa. Sesungguhnya manusia semua merugi dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, mengajak kepada kebaikan, dan mengajak untuk selalu bersabar dalam menegakkan kebaikan tersebut atau kebenaran. Maka Ramadan ini datang untuk membentuk kita menjadi manusia yang hebat, manusia yang benar-benar pribadinya berkualitas, ibadahnya makin sempurna, makin bagus. Yang kedua, keseimbangan dalam hidup. Yang pertama, kita melatih atau puasa ini sebagai sekolah, melatih disiplin waktu kita. Yang kedua, keseimbangan dalam hidup. Kita setiap pagi bangun tidur mencari dunia. Sebelum tidur memikirkan dunia lagi. 24 jam memikirkan dunia. Kapan dunia mikirin kita? Kita selalu mikirin dunia. Kapan dunia ini mikirin kita? Kita mengejar dunia sebanyak-banyaknya, kita tidak akan mengejarnya. Karena dunia ini lebih panjang daripada umur kita. Tapi sayang sekali, kita mengejar dunia, terus mengejar harta, mengejar kekayaan. Tapi pas kita keluar dari dunia, cuma dikasih 2 meter doang. 2 meter tanah. Ada nggak yang dapat lebih dari itu? Sebesar apapun tanah yang kau dapat,
Di dunia, belum tentu Anda sebelum Anda berpisah dengan dunia akan Dia berikan lebih dari itu. Maka ketika kita berada di dunia, subhanallah, kita mengejar dunia sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Tapi ketika kita meninggalkan dunia ini coba hina sekali sampai Dia memberikan kita cuma 2 meter tanah untuk kita dikubur di situ. Kita selalu ya memikirkan kehidupan, memikirkan pekerjaan, memikirkan pelajaran, memikirkan rezeki. Tapi sayang sekali kita tidak pernah memikirkan yang kita kenal itu dengan Allah dan ibadah kita. Maka harus ada keseimbangan dalam hidup. Ada waktu buat kerja dan ada waktu buat Allah. Inna li badanika 'alaika haqqa. Sesungguhnya badanmu punya hak. Wali ahlika haqqa. Dan keluargamu punya hak. Ya, wali rabbika haqqa. Rabbmu punya hak. Fa'ati kulla dhi haqqin haqqa. Berikan setiap orang itu haknya masing-masing. Ada hak Allah, ada hak tubuh kita, badan kita ini istirahat. Ada hak keluarga, ada hak orang tua, ada hak istri, ada hak suami, ada hak anak, ada hak tetangga. Harus berikan haknya masing-masing. Jangan sampai menzalimi orang lain. Keseimbangan dalam hidup. Kita memikirkan dunia, tapi juga tidak lupa dengan akhirat. Tujuan kita bukan dunia, tapi tujuan kita yang utama adalah akhirat. Dunia ini adalah perantara. Dunia ini ada sebagai jembatan untuk kita. Dunia ini sebagai tempat perantara kita menuju kepada akhirat Allah. Dunia itu adalah tempat kita menanam kebaikan. Dan di akhirat kita memetik daripada hasil kebaikan. Di surga tidak ada yang sholat lagi. Di surga cuma hanya nikmat doang yang kita rasakan. Karena dunia adalah tempat kita beramal. Surga adalah tempat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan tempat tertinggi di surganya Allah. Yang ketiga, Ramadan ini membentuk kepribadian kita yang Islami, yang indah, yang sempurna dengan mempererat silaturahim kita semua. Ya. Silaturahim kita ini dipererat kuat. Coba di bulan Ramadan, anak yatim banyak yang perhatiin. Maka anak yatim itu paling ganteng, paling tampan ketika bulan Ramadan doang. Ya. Karena hari ini diundang, besok diundang lagi, rapi, ganteng, cantik semua. Tapi selepas Ramadan, ya begitulah, nggak ada yang mikirin. Kadang-kadang gini, kita ini memperkuat silaturahim kita yang berbagi takjil, yang datang ke masjid salat tarawih berjamaah, salat 5 waktu, dan lain sebagainya. Kalau tidak Ramadan, mungkin belum kita bertemu secara virtual atau secara kajian online. Mungkin tidak. Wallahu a'lam. Berarti Ramadan itu yang mempererat, memperkuat silaturahim antara kita semua. Kemudian Ramadan ini ya lebih peduli pada sesama. Perhatikan orang-orang yang di pinggir jalan, luar biasa. Bagi-bagi takjil, tidak mengharapkan pahala hanya dari atau ucapan terima kasih dari orang, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang di bulan Ramadan itu kita peduli sesama, sama orang fakir miskin, anak yatim, sama tetangga kita, saudara kita, keluarga kita. Itu sangat luar biasa. Tanpa kita digerakkan oleh siapapun, kita bergerak sendiri. Karena pahala kita sangat luar biasa. Di bulan Ramadan, dilipatkan gandakan oleh Allah. Sunnah saja dapat pahala besar, apalagi yang fardu. Seperti sholat qabliyah subuh, 2 rakaat subuh. Lebih baik dari dunia beserta isinya. Bagaimana dengan sholat fardunya? Begitu dengan Ramadan. Amalan sunnah saja pahalanya besar, apalagi amalan fardu. Tersenyumlah ketika menghadap atau berhadapan dengan saudaramu, walaupun sekarang kita senyum, nggak kelihatan senyumnya, karena pada ninja semua, pakai masker semua, Masya Allah, Tabarakallah. Sakit lama pakai masker, akhwatnya udah kumisan juga. Karena udah berhari-hari pakai masker. Kelamaan pakai masker, akhwatnya ikut kumisan juga, subhanallah. Maka itu luar biasa. Itu jadi di bulan Ramadan ini, itu kita peduli sesama. Jangan sampai kita digerakkan oleh pemerintah. Jangan kita digerakkan oleh partai atau lagi
organisasi atau yayasan atau apapun. Saya bergerak sendiri, memperhatikan tetangga saya, sebelah kanan, sebelah kiri. Oh, tetangga saya ini luar biasa. Tidur dalam keadaan lapar, saya tidur dalam keadaan kenyang, saya dosa. Tidak sempurna iman saya. Nabi dulu mengatakan, wahai Abu Dzar, jika kau masak makanan, perbanyaklah kuahnya. Nanti bagi-bagi sama tetangga. Tapi mungkin zaman sekarang, zaman ajaib kan beda. Kalau kita mau berbagi kuah kepada tetangga, pasti dibalikin lagi. Ya, masa kuahnya aja yang dikirim, dagingnya enggak. Giliran dikirimin dagingnya, ya tulang semua. Giliran dikirimin tulang, tuh orang kurang ajar. Orang miskin dikasih tulang. Orang miskin udah susah, dikasih lebih susah lagi. Udah kurus, nambah kurus, dikasih tulang lagi. Astagfirullah. Jadi kita serba salah. Maka kita sesama peduli. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jangan tolong-menolong dalam keburukan dan kemaksiatan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Melatih kita untuk banyak sabar. Sabar menghadapi orang yang menghina. Sabar menghadapi orang caci maki. Sabar dalam menghadapi berbagai macam soalan hidup. Di rumah, di kantor, sama orang tua, sama adik, sama kakak, sama tetangga, sama kerabat, sama saudara, sama teman. Banyak sekali persoalan yang dihadapi. Subhanallah. Sabar dalam mengikuti kajian. Walaupun ada yang ngantuk, ada yang nguap. Sabar. Ya. Ikut itu sabar, dapat pahala kok. Subhanallah. Barakallah. Maka ketika kita ikut di bulan Ramadan ini, sabar. Menahan lidah kita. Menahan diri kita dari haus dan lapar. Tapi banyak sekali orang yang puasanya cuma hanya lapar dan haus doang. Tapi kita menahan apa? Mata kita dari hal yang haram. Telinga dari yang haram. Perut kita dari yang haram. Tangan kita menerima yang haram. Kaki kita berjalan ke tempat yang haram. Yang tidak diridai dan diberkahi oleh Allah SWT. Nah, maka puasa ini mengatakan, kata Rasulullah, jika Anda dihina, dicaci maki siang hari Ramadan, katakan kepada orang yang menghinamu, inni mri'un sha'im. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kalau mau berantem, habis maghrib ya. Itu jangan juga. Jangan bilang, kalau mau berantem habis maghrib. Jangan. Mau berantemnya siang hari, mau malam hari juga dosa. Tidak boleh kita bertengkar dengan orang. Biarkan saja. Allah akan mengadili dia. Doakan dia dapat hidayah. Ada yang bilang, Syekh, saya punya teman, jahat banget. Ya doain hidayah. Saya udah doain berkali-kali. Ya udah doain mati aja. Ya terus mau gimana lagi? Kan antara diberi hidayah atau mati. Kalau diberi hidayah, alhamdulillah. Kalau mati, kan nggak banyak dosa. Ya, tapi jangan doain ya, teman-teman meninggal gitu ya. Nggak boleh. Kemudian, subhanallah. Puasa ini, Ramadan ini melatih kita bahwa ibadah memiliki tujuan. Kita ibadah ini puasa karena Allah. Kalian ini masing-masing ada di ruangan. Nggak ada yang lihat. Bisa ngumpat, minum es teh manis. Enak banget, segar. Ya, pas siang hari itu panas-panas, minum es teh manis, ngumpat di tempat gitu, itu luar biasa. Ya, pas keluar ditanya, puasa nggak? Ya puasa lah. Tuh, lihat dibuka mulutnya. Mana kelihatan? Subhanallah. Maka puasa ini melatih kita bahwa ibadah itu memiliki tujuan. Kita tujuannya karena Allah, bukan karena manusia. Saya nggak perlu orang tahu saya puasa atau tidak. Kadang-kadang kita norak di kantor, kita lagi duduk, siang hari ada teman kasih es teh manis atau teh panas atau kasih sirup atau kasih apalah gitu makanan atau Indomie atau apa. Langsung dia melotot. Kamu nggak tahu ya? Ini hari apa? Masa kasih saya makan? Ya hari apa hari ini? Hari Senin. Kan kamu tahu saya kan puasa setiap hari Senin. Astagfirullah. Ini puasanya karena Allah atau norak? Seperti zaman now. Zaman now para akhwat, Masya Allah, tabarakallah. Kalau posting, ya, kalau akhwatnya sekarang posting, tengah malam sholat, difotoin dalam keadaan sujud. Masya Allah, posting di IG, di Twitter atau di Facebook. Alhamdulillah, baru selesai tahajud. Masya Allah, akhwat yang salihah. Tahajudnya buat siapa, ukhti? Buat diri Anda atau buat orang lain?
Jadi lucu gitu, unik. Akhwatnya, Masya Allah. Ya, itu juga maka melatih ibadah itu punya tujuan. Kita tidak dekat dengan laki-laki yang bukan mahram karena tujuan kita ibadah, menghindari diri dari hal yang haram. Tapi kadang-kadang ketemu ikhwan, assalamualaikum akhi gitu. Lah, ukti kenapa? Nggak usah, laki-laki yang bukan mahram jangan. Nggak usah, nanti kan muncul fitnah lagi. Ya, akhirnya menjawab, waalaikumsalam ukti sehat, alhamdulillah. Ukti sudah makan belum? Ukti jangan lupa berbuka puasa ukti. Ukti jangan lupa puasa sunnah besok. Ya salam. Puasa sunnah ya salam. Akhi ya, kayak buah darat. Ya. Ya, lama-lama akhirnya minta WA ukti, uktinya minta WA akhi. Ya. Kayak itu ujung-ujungnya ibadah kita hilang, tujuan kita hilang. Akhirnya akhi ketemu ukti jangan lupa ya hadir pengajian besok ukti. Ya, akhi. Memang akhi hadir juga, iya. Tapi kan itu kajian yang untuk akhwat. Itu tentang darah haid. Akhinya juga gimana kok hadir? Nah, itu jadi, di situ banyak persoalan yang harus kita benahi bersama-sama. Akhi dan ukhti selalu jaga. Kenapa? Perempuan itu mutiara yang berharga. Makin menjaga kesuciannya, dirinya, ukhtinya Masya Allah pacaran hari ini, putus pacaran besok. Lah, ukhti kok pacaran? Enggak, Syekh. Itu cuma ta'arufan. Lah, ta'arufan. Itu ukhti memiliki kata yang bagus. Itu namanya pacaran ukhti. Tapi ukhtinya pakai bahasa yang, itu pacaran syariah. Pacaran syar'i. Masya Allah, ukhti zaman now luar biasa. Jadi ibadah kita hilang. Tujuan dari ibadah kita hilang. Maka ukhti, kalau di Timur Tengah, para akhwat itu, maharnya makin mahal. Bukan karena dia berpendidikan tinggi. Tapi maharnya besar, jika dia selalu menjaga kesuciannya, menjaga dirinya dari hal yang haram. Tapi ukhtinya jadi rendah walaupun dia S3, ya. Ukhtinya mau S3, mau S5, banyak S-nya ke buku, ya. Maka ukhtinya banyak S-nya, banyak S1, S2, S3, tapi tidak menjaga kehormatan, itu nilainya jadi rendah. Maharnya paling rendah. Tapi ukhti yang menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatannya, tujuan ibadahnya, atau tujuan daripada kehidupan di dunia itu karena Allah, semua dinilai ibadah, semua ada tujuan yang jelas, lalu menjaga diri, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Kemudian, pelajaran daripada bulan Ramadan ini, madrasah, sekolah di bulan Ramadan, tiap kegiatan mulia merupakan ibadah. Allah. Ukhti ketemu ukhti yang lain, tersenyum, itu ibadah. Ya, itu kan baik. Itu dinilai ibadah, sedekah. Ukhti bantu orang, itu ibadah. Setiap kegiatan, setiap gerakan yang mulia, itu merupakan ibadah. Ukhti datang duduk masjid orang tua saja, itu subhanallah dinilai ibadah. Ukhti membantu saudara yang membutuhkan bantuan, itu dinilai ibadah. Maka jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kita berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang cerah, wajah yang ceria. Maka para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita banyak berpikir bahwa Ramadan ini, dan harus banyak berusaha memetik banyak pelajaran dari puasa di Ramadan atau sekolah di bulan Ramadan. Apapun kegiatan yang Anda lakukan, maaf tidur Anda aja karena Allah, itu dinilai ibadah. Tapi ukhtinya, akhirnya jangan tidur dari subuh sampai maghrib. Pas azan maghrib, akhi dan ukhti baru bangun. Itu bukan belajar tidur, tapi belajar mati. Ya, ya. Akhi dan ukhtinya itu kadang-kadang tidurnya dari pagi. Loh, kan daripada Syekh saya kan ngomongin orang, ceritakan aib orang, mendingan saya tidur. Biar puasa saya tidak rusak. Masya Allah. Saya khawatir bukan puasamu yang rusak, tapi takut agamamu rusak juga. Kenapa? Salatmu tertinggal, bacaan Quran tertinggal. Banyak hal-hal yang baik akan tertinggal. Maka kita ini, subhanallah, kita di bulan Ramadan ini, hati-hati. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Jika dia memang lelah, habis belajar, habis kerja, tapi tidurnya sewajarnya. Ya, tapi kalau ada orang yang tidur dari sebelum atau habis subuh sampai maghrib, azan maghrib bangun, apakah puasanya sah? Sah puasanya.
Tapi dia banyak dosa. Kenapa? Karena dia ketinggalan sholat berjamaah. Tapi kalau ada yang tidur dari habis subuh atau ada yang pingsan dari subuh sampai lewat maghrib, puasanya sah? Tidak, karena sudah lewat azan maghrib. Kalau ada yang pingsan dari subuh sampai menjelang maghrib, 5 menit sebelum maghrib udah sadar, itu dia sadar sah, karena dia sadar sebelum azan maghrib. Subhanallah. Nah, kemudian Ramadan ini melatih kita berhati-hati dalam berbuat. Ya, apapun yang kita berbuat itu di dunia akan dibalas oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hati-hati ketika kita berbicara, hati-hati kita ketika bertingkah laku, hati-hati ketika bergaul dengan orang, hati-hati dalam melaksanakan puasa. Jangan puasa kita sampai sia-sia. Maaf, para ikhwan dan akhwat, jangan puasanya sampai sia-sia. Lagi puasa, tapi mohon maaf, masih ngomongin orang, ya, masih membicarakan aib orang, gitu. Itu jadi sesuatu, ya, sesuatu yang berbahaya buat diri kita semua. Maka para akhi dan ukhti, sampai puasa kita jadi puasa yang sia-sia, puasa yang tidak diterima oleh Allah, ya, puasa yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhati-hati dalam berucap, menyebarkan berita, menyebarkan hal-hal yang tidak baik tentang orang, karena itu jadi tanggung jawab. Mana maksudnya? Hah? Mohon maaf, sepertinya terdapat gangguan ya. Kita tunggu sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kedengaran suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terdengar ya, Syekh? Kedengaran suara saya? Terputus-putus. Biasa iklan lewat. Ada jin lewat, nggak tahu tiba-tiba putus gitu ya. Masya Allah. Padahal saya sedang bersama para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ada jin mungkin lewat di depan tadi. Kedengaran suara saya? Agak putus, Syekh. Masih kedengaran suara saya? Terdengar. Gimana? Dengar Masih kedengaran tapi apa? masih putus, Syekh. Alah. Masih putus-putus ya? Terdengar, alhamdulillah. Assalamualaikum. Jelas begini suara? Ya, alhamdulillah. Salam. Masya Allah, tabarakallah. Ya, tadi mungkin ada jin lewat di depan rumah, jadi mutusin hubungan saya dengan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Biasa, mungkin ada kuntil bapak atau kuntil
lewat, tadi biasa gitu kan, banyak gangguan. Ya, manusia aja suka mengganggu, apalagi jin ya. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita selalu harus berhati-hati dengan tingkah laku kita, ya, tentang perbuatan kita, ucapan kita. Jangan sampai kita mengucapkan sebuah kalimat yang menghantarkan kita ke neraka. Dan jangan kita menyembunyikan kalimat yang bisa menghantarkan kita ke surga. Maka berhati-hati dalam berbuat. Kemudian kita berlatih atau dilatih di bulan Ramadan itu biar lebih tabah lagi. Ya. Dan biar kita lebih banyak sabar. Sabar menghadapi berbagai macam soalan. Menjelang berbuka puasa, lihat sirup itu ujian. Lihat es teh manis itu ujian. Karet banyak di dalam piring, hati-hati, itu ujian. Itu bukan Indomie, bukan mie goreng. Kecewa itu sore hari dilihat dikain kurma. Hati-hati, itu perlu kesabaran semua. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini harus banyak belajar sabar. Kemudian pelajaran berikutnya melatih hidup sederhana. Allah, hidup enggak? Ya, saya mau bertanya nih. Silakan yang bisa menjawab pertanyaan saya. Halo? Halo. Ya, halo Syekh. Masih hidup, Masya Allah. Alhamdulillah. Asik. MC kita kemana? Hadir. Kalau beliau masih hidup, Alhamdulillah. Panjang umur. Alhamdulillah. Amin Masya Allah. wa iyyakum. Nah, saya tadi, Masya Allah, kita ini dilatih untuk kita belajar hidup sederhana. Antum di bulan Ramadan makan berapa kali? Alhamdulillah 2 kali. 2 kali Syekh. Masya Allah, tabarakallah. 2 kali tapi subur banget ya. Saya 2 kali tapi kok tinggi gitu. Antum 2 kali tapi subur. Masya Allah, tabarakallah. Ana makan, ana lari ke atas. Antum makan ke samping. Masya Allah, tabarakallah. Antum makan sehari 2 kali. Enak nggak? Masih hidup tidak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iyalah, kelihatan Masya Allah, tabarakallah. Memenuhi itu kamera, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi, kita hidup sederhana. Makan sehari 2 kali saja, tapi antum sudah hidup. Antum sehat walafiat. Kita setiap hari makan berkali-kali. Dikit-dikit makan. Pertama kali saya datang ke Indonesia itu 10 tahun yang lalu, saya terkejut ya. Saya pertama kali datang ke Indonesia itu 2010. Alhamdulillah 2018 saya sudah menjadi warga negara Indonesia. Pertama kali saya ke Jakarta 3 hari, habis itu saya berangkat ke Palembang. Saya masuk ke restoran, kan belum lancar bahasa Indonesia, saya masuk ke restoran masakan Padang. Tahu kan masakan Padang kan menghidangkan semua makanan yang ada, benar kan? Betul. Nah, ketika saya masuk ke dalam restoran Padang itu, saya kaget. Kok makanan banyak dihidangkan? Loh, orang Indonesia kecil-kecil ya, tapi kok makan banyak? Larinya kemana tuh makan? Saya masih bingung juga, tanda tanya. Yang ikut sama saya makan, saya paling besar. Mereka kecil-kecil, tapi loh, kok makan banyak ya? Banyak macam makanan. Ternyata orang Indonesia hebat. Makannya seperlunya. Yang sudah dimakan baru dibayar. Yang nggak dimakan nggak dibayar. Oh, hebatnya. Di Arab itu sehari kita makan 3 kali. Memang makan banyak. 2 kali atau 3 kali tapi banyak. Tapi kalau di Indonesia kita dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Kayak antum Ustaz bagus gitu, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dalam sehari 2 kali makan, luar biasa. Gimana kalau sehari 5 kali makan? Tabarakallah. Itu yang sangat luar biasa itu. Sangat apresiasi. Anak orang tahu antum sudah menikah apa belum? Sudah beristri?
Alhamdulillah sudah. Masya Allah. Istri baru satu kan? Masya Allah. Iya. Luar biasa. Antum aja istri pasti masakannya enak. Karena antum betah makan. Senang dengan makan. Saya Maka yang tukang nontonnya- masak sih. Oh, antum tukang masak. Iya, saya yang Tabarakallah, tukang Masya masak. Allah. Antum tukang masak apa tukang makan? Sambil masak sambil makan. Saya tukang masak dan tukang mencicipi masakan. Allah, Allah, Allah. Sekali cicipi masakan, itu setengah piring. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Istri antum pasti subur. Suaminya aja, tukang masak aja yang kerja keras, itu luar biasa. Apalagi istri, wah, luar biasa. Tidak, istri saya kecil. Astagfirullahaladzim. Berarti antum zalim kepada istri. Astagfirullahalazim. Antum zalim kepada istri. Sehingga istri antum kecil kok, astagfirullah. Makanan istri aja antum makan. Kasihan anakmu nanti. Astagfirullah. Ya, luar biasa. Astagfirullah. Istri kecil, suaminya yang ngabisin makanan. Alhamdulillah wa syukurillah. Maka di bulan Ramadan ini melatih kita untuk sederhana. Walaupun kita masuk restoran sederhana itu mahal bayar, tapi memang hidup sederhana itu luar biasa. Itu terbaik buat kita. Apalagi masuk ke rumah Ustadz Bagus. Masya Allah, tabarakallah. Pasti makmur kita. Makmur itu luar biasa. Beliau yang masak, masakan orang soleh, sambil masak sambil baca sholawat, ya luar biasa. Atau baca surat Al-Baqarah, maka masakannya agak lama, terus lapar, makan terus gitu, Masya Allah. Kemudian yang terakhir dalam pelajaran kita kali ini adalah puasa ini, Ramadan ini melatih untuk selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih kita diberi sehat, kita masih diberi makan, masih diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberi umur. Banyak sekali saudara kita yang tidak diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang mulia ini. Maka kita ini semua para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala harus benar-benar hati-hati. Ya, jangan sampai kita kufur nikmat. Bersyukur kepada Allah. Ya, apapun makanan yang ada di rumah kita, alhamdulillah. Kita selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah. Ya, bisa Allah berikan nikmat kepada kita yang luar biasa. Ya, maka yang saya harapkan adalah yang saya harapkan daripada diri kita semua, selalu kita bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan banyak pelajaran di bulan Ramadan ini, dan kita semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala di bulan ini, dan mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadahnya oleh Allah. Kita terus baca Quran, kita jangan sampai lupa ketinggalan sholat berjamaah, sholat fardu, sholat sunnah qabliyah ba'diyah, banyak istighfar, banyak sholawat, baca Al-Quran, bersilaturahim walaupun tidak bertemu secara fisik, mengenal lewat telepon atau video call dan lain sebagainya. Ya, maka insya Allah banyak nikmat, banyak anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah akan berikan kepada kita. Apalagi di sekolah, hormati guru, doakan orang tua, doakan teman, doakan siapapun di dunia ini diberikan keberkahan, hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berdoa agar kita bukan hanya kita masuk surga Allah, tapi kita masuk surga sekeluarga, sekecamatan, sekabupaten, sekota, seprovinsi, senegeri, sedunia. Kita semua masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah saya yakin kalian nampaknya masuk surga duluan sebelum saya. Maka kalau kalian masuk surga duluan, mohon Allah agar menunggu saya di pintu surga. Ya, karena nampaknya kalian insya Allah masuk surga duluan. Biasa orang kalau masuk surga harus apain dulu, Ustadz Bagus? Oke, bagaimana Ustaz? Bagaimana kalau orang mau masuk surga duluan? Meninggal, betul. Mudah-mudahan Ustadz Bagus meninggal duluan sebelum saya, biar bisa menunggu saya di pintu surga. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa sama saya. Dan kalian semua jangan melupakan saya ketika kalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmatnya, keberkahannya kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akan berikan waktu diskusi, silahkan. Atau ada yang mau bertanya seputar tema maupun yang lain, saya persilahkan insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita yang singkat ini penuh dengan berkah dan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Ustadz Bagus, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira berbuka puasa hari ini dengan makanan apa?
Belum tahu Ustadz. Baru pengen beli, Astagfirullah. Kan, baru pengen belanja nanti Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Suami soleh. Biasa suami soleh begini istrinya lebih dari satu, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Semoga istri antum tidak nonton ya. Tidak, istri di rumah sedang mengurus anak. Wah, itu bagus. Istri ngurus anak, antum ngurus dapur. Masya Allah. Oke, baik Bapak dan Ibu, para hadirin yang berbahagia. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dapat menggunakan room chat yang telah tersedia. Dapat Atau langsung mungkin. Oh, atau mungkin dapat langsung bertanya kepada Syekh Ahmad secara langsung. Boleh. Bahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dapat melakukan raise hand terlebih dahulu seperti saya contohkan. Kemudian nanti Itu mau masuk WC apa? Angkat tangan. Silakan. Ustadz Bagus, yang pertanyaan pertama apa yang lain? Adakah yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Menunggu Ustadz Bagus katanya. Oh, menunggu saya bertanya terlebih dahulu. Betul, karena mereka takut melangkahi. Ustadz Nur Hasan. Oke, terima kasih Mr. Bagus. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, maskarnya luar biasa. Dibuka dah. Oke, Syekh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Syekh Ahmad kembali. Waktu itu di Pekayon, Syekh. Masya Allah, Masya Allah. Di Pekayon, Bekasi Selatan, 2000 berapa gitu ya. Tapi Syekh ya, itu karena anak jarang ke Bekasi ya, karena bahasa Indonesianya ya, Syekh ya. Ya, Bekasi ini planet beda di luar Indonesia, di luar bumi. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Masuk ke Bekasi itu pakai paspor. Paspor. Baik, Syekh, untuk pertanyaannya. Masya Allah. Untuk tip, mungkin kami butuh tip untuk mendapatkan bagaimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, Syekh. Itu aja, Syekh. Masya Allah. Tip agar mendapatkan Lailatul Qadar, pertama berdoa agar diberi taufik dan hidayah oleh Allah agar Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau Allah tidak memberikan taufik kepadamu, Ustaz Nur, maka Allah tidak akan mempermudah Anda mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Yang kedua, bersungguh-sungguh di setiap malam di 10 hari akhir. Setiap malam. Selepas sholat tarawih, baca 5 ayat Quran, bersedekah, ya, berdoa. Sebelum meninggalkan masjid. 10 malam akhir. Itulah cara yang tercepat untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Bersedekah, baca Quran 5 ayat, berdoa sebelum meninggalkan masjid. Karena Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai fajar. Dan insya Allah bisa doakan Ustadz Bagus juga ya ditambahkan. Amin, amin. Ditambahkan apa, Syekh? Istrinya? Ana nggak tahu, Ana nggak ikut campur. Antum kenapa bilang istri maksudnya ditambahkan berat badan? Masya Allah, subhanallah. Ditambahkan rizkinya. Antum lari ke istri terus, astagfirullah, bahaya itu. Amin, qabul insya Allah. Mabruk. Jazakallah khair, Syekh. Syukran katsiran. Putus-putus. Silakan. Oke, baik Bapak dan Ibu. Adakah yang ingin bertanya kembali? Saya mau bertanya, Mr. Bagus. Oke, silahkan
Bu Syifa Fadilah, tapi Assalamualaikum Syekh. Tapi kayaknya nggak ada ya Syekhnya ya? Waalaikumsalam. Ada. Waalaikumsalam. Oh, kembali lagi ya. Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi Selalu Ya ada Syekh untuk mau ahli surga. bertanya. Ya, Saya silakan. mau Nggak kelihatan menjawab soalnya di insya handphone saya Syekh. Masya Allah. Itu manusia, bukan jin. Ya soalnya di videonya apa kameranya hitam gitu di sini. Oh ini udah Masya kelihatan. Allah. Masya Mau Allah. bertanya. Tabarakallah. Karena anak sebelah Ustadz Bagus, jadi cahaya beliau menutupi wajah saya. Aduh. Iya Syekh, mau bertanya bagaimana kiat-kiat untuk para ibu-ibu yang mempunyai anak, terutama yang misalkan masih bayi atau balita, agar ibadahnya maksimal. Terkadang kan karena saya masih mempunyai balita, jadi ibadahnya tuh agak terganggu, bukan terganggu ya sebenarnya karena anaknya aktif. Jadi kalau misalkan saya mau mengaji atau tilawah itu ada gangguan dari balitanya yang Al-Qur'annya diambil lah atau bagaimana. Kadang sholat tarawihnya pun saya di rumah, namun di pertengahan tarawih kadang-kadang anaknya yang minta ini, minta itu, segala macamnya. Jadi bagaimana kiat-kiat untuk para ibu yang masih mempunyai bayi atau balita agar ibadah di bulan Ramadan ini maksimal? Pertama, anaknya aktif ya. Masya Allah, seperti bapaknya aktif juga. Masya Allah. Ya. Yang kedua, kalau punya anak, bayi maupun balita, gimana cara mengendalikan dia? Dengan dikasih mainan. Ya, dikasih main, dikasih game, dan lain. Kalau ibu baca Quran, atau ibu melayani anak aja, sudah dapat pahala kok. Ya. Melayani suami, melayani anak, ngurusin keluarga, insya Allah dapat pahala. Jangan meremehkan itu. Kalau Anda tidak bisa bangun sholat malam karena ya jagain anak atau ngurusin anak atau apalah gitu, atau bangun pagi ngurusin suami dan anak, insya Allah dapat pahala. Kalau niatnya bangun tahajud lalu tidak bangun, ternyata bangunnya kesiangan atau subuh dan tidak sholat tahajud, insya Allah dapat pahala tahajud. Maka coba diminta dijaga oleh saudara, ada kakaknya atau yang lain, ya, atau kasih mainan atau kasih game dan lain sebagainya, atau sambil baca Al-Quran dengan keras di sebelahnya. Kalau dia ngambil Al-Quran, ayo sayang kita baca, ayo baca sama mama ya, biar gitu kan, mengajak dia juga, ya, ajak dia duduk di bangkuan ibu, kemudian ibu baca Al-Quran dengan suara yang keras. Atau kalau ibu tidak bisa membaca Al-Quran, Bu Syifa bisa mendengarkan murattal di rumah, ya, bisa mendengarkan murattal, dan itu berbagai macam, atau bisa dengan istighfar, bisa dengan sholawat. Kalau ibu contohnya mau sholat tarawih, ya, ada mertua atau siapa kan yang bisa jagain anak, bisa ke masjid atau Anda sholat di rumah, tapi di tempatnya. Dan Nabi SAW juga diganggu oleh cucunya kok, ya. Nabi SAW dalam keadaan sujud aja lama sujudnya, sampai sahabat kira Nabi meninggal, ya. Sakit lama beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena sujudnya kelamaan, ya sahabat mengira Nabi meninggal. Ternyata ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada tambahan dalam sholat atau sujudnya disuruh lama atau kenapa gitu? Kata Nabi, enggak, tadi cucu saya naik di punggung saya dan saya takut mengganggunya, maka saya biarkan dia bermain. Ibu punya anak, Ibu Syifa punya anak baru 5 atau 10 ya, Masya Allah, Tabarakallah. Anaknya lagi bermain, naik di ganggu ibu, didorong ke, ditendang ke, di apa ke, bisa jadi ada orang tua kesal gitu. Sholat aja susah amatnya anak, gimana sih gitu. Kalau Nabi berbeda, Nabi tetap melayani walaupun dalam kondisi sholat. Maka ibu bisa lihat dulu, perhatikan di YouTube itu cara sholat sambil menggendong anak, bukan menggendong suami ya, gendong anak. Ibu sambil ruku, gendong anak, sambil sujud gimana anak, sambil berdiri baca Quran dan lain sebagainya. Kan di situ ada cara. Maka ibu jangan jadikan alasan untuk ngurusin anak dan keluarga. Ngurusin anak dapat pahala. Sambil dengerin murattal juga bisa, sambil istighfar juga bisa, sambil juga sholawat bisa, insya Allah. Semuanya akan bernilai pahala, tergantung niat kita. Lailatul Qadar, perempuan haid aja bisa dapat Lailatul Qadar. Dengan apa? Dengan zikir, istighfar, sholawat, dengan sedekah. Kan banyak cara, melayani keluarga, berbuka puasa, ada insya Allah bisa dapat Lailatul Qadar kok. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang bertanya lagi? Ana Ustadz, Syekh. Tafadhal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bercahaya wajahnya ya. Apa dari Masya Allah, cahaya tabarakallah. layar laptop apa lampu terdekat? Lampunya tidak nyala, Ustadz. Ini cahaya Masya matahari. Allah, berarti. Oh, cahaya wajah antum ini, Masya Allah. Izin pertama bertanya, Syekh. Izin menjawab. Baik. Bagaimana sarannya untuk ibu yang sedang hamil atau wanita yang sedang hamil 8 bulan, lebih baik puasa atau ada rukhsah seperti itu? Saran yang baik di bulan puasa ini untuk wanita hamil 8 bulan. Syukran, Syekh. Masya Allah. Barakallah. Ada yang bilang sama antum anak dokter? Gini, kalau untuk wanita hamil atau menyusui, atau orang tua yang sakit, itu kita serahkan ke dokternya. Dokter yang menentukan apakah ketika si istri yang sedang hamil 8 bulan ini akan terganggu kehamilannya atau tidak. Kalau dia sehat walafiat, sehatnya udah luar biasa, 1000 watt, 5000 watt, ya. Nah, kalau dia sehat dan dokter bilang, oh enggak, aman, istrimu itu Masya Allah, bisa naik gunung sekarang. Bisa mendaki gunung. Ya berarti boleh puasa, tidak ada rukhsah. Tapi kalau dokter bilang, dia enggak, dia kan lemah. Kayak istrinya Ustadz bagus, Masya Allah, tabarakallah. Ya, istri Ustadz bagus, ya karena kurus, ya kecil. Jadi kata dokter, enggak, kasihan. Ya, maka beliau itu lemah. Kalau puasa akan mempengaruhi janinnya, maka beliau itu tidak boleh puasa. Ya, harus berbuka. Dan itu keringanan, rukhsah. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsah kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah senang itu kalau hamba-hamba menggunakan rukhsah-rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Silakan, ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya lagi, boleh? Masya Allah, siapa? Ibu Syifa lagi? Menyambung pertanyaan tadi dari Pak Fajri kalau terkait ibu hamil. Jadi gini, Syekh, ketika Ramadan, kemudian ibu hamil puasa dan saat itu tidak kuat kan, jadi tidak tidak puasa ya. Dan diskusi dengan dokter memang tidak boleh puasa dulu. Nah, kemudian karena memang waktu mengurus bayi itu cukup lumayan membuat waktu jadi sibuk, akhirnya kita terlupa berapa hari kita tidak berpuasa saat bulan Ramadan. Nah, itu bagaimana dengan menggantinya, Syekh? Masya Allah, tabarakallah. Ibu Syifa, Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus. Gini, wanita hamil dan menyusui, apabila berbuka puasa, ya wajib qada apa bayar fidyah? Terjadi 3 pendapat ulama, perbedaan para ulama. Pendapat pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan, Ibu Syifa wajib qada saja. Saya lupa berapa hari, diperkira-kirakan saja. 5 hari apa 6 hari? Ya 6 hari, ambil angka yang paling tinggi. Biar tidak salah. Jelas, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan wajib qada. Kemudian yang kedua adalah mazhab Syafi'i dan Hambali. Mereka mengatakan apabila wanita hamil dan menyusui, khawatir terhadap dirinya saja, khawatir terhadap dirinya, kesehatan dia saja, wajib qada. Tapi apabila dia khawatir terhadap dirinya dan janinnya karena hamil atau bayinya karena menyusui, maka dia wajib qada, puasa dan bayar fidyah. Setiap hari 1 orang miskin. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat Ibnu Abbas. Sebagaimana disampaikan dalam kitab Al-Mughni
karangan Imam Ibnu Qudamah. Di situ dijelaskan bahwasannya Ibnu Abbas mengatakan dia wajib bayar fidyah, tidak wajib qada. Kenapa? Karena hamil 8 bulan, 9 bulan, benar kan? Halo Bu Syifa, masih hidup? Masih, Syekh. Ya, Bisa alhamdulillah. mendengarkan. Iya. Jadi karena wanita hamil 8 bulan, 9 bulan, melahirkan. Habis melahirkan menyusui sampai 1,5 tahun, 2 tahun. Jadi lewat berapa Ramadan. Jadi kan dia kapan qada? Kan susah. Maka Ibnu Abbas mengatakan dia bayar fidyah saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka itu ada 3 pendapat. Pertama wajib qada, yang kedua bayar fidyah saja, yang ketiga kalau khawatir terhadap dirinya saja bayar qada, tapi kalau khawatir terhadap dirinya dan bayinya atau janinnya maka qada dan fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Wiwi Setiarini, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak kelihatan ya. Iya, sehnya. Begini ada. biasanya kan kalau puasa, nah nanti menjelang Idul Fitri kan kita ada zakat fitrah ya dan zakat mal gitu kan. Masya Allah. Nah, saya menanyakan untuk zakat mal, saya kan ini saya kerja, jadi setiap gajian atau setiap bulan itu saya potong langsung untuk zakat penghasilan saya 2,5%. Nah kemudian ya dari penghasilan itu sedikit-sedikit kita nabung gitu kan, ya adalah tabungan gitu. Apakah yang saya tanyakan, apakah dari tabungan itu saya wajib lagi untuk mengeluarkan zakat mal atau yang sudah saya potong 2,5% tiap bulan tadi, begitu itu gini, saja Bu. ya, terima kasih. Siap. Zakat mal ini, apalagi ini Kak anggap itu zakat profesi ya, zakat gaji ya. Oke. Zakat gaji ada 2 pendapat ulama. Pendapat pertama, pendapat Dr. Qardawi, bahwa setiap bulan dikeluarkan 2,5%. Dalam kitab beliau namanya Fikih Zakat, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia 2 jilid. Pendapat yang kedua, dan itu yang saya pilih, pendapat yang mengatakan zakat gaji itu tidak ada. Gaji itu tidak ada zakat. Kenapa? Karena pada saat ibu keluarkan 2,5% itu tidak mencapai nisab. Nggak mencapai 84 atau 85 gram emas murni. Maka pada saat itu uang ibu belum mencapai nisab. Yang kedua, belum putar 1 tahun. Belum 1 tahun. Karena itu yang namanya hawalanul haul. Putarnya 1 tahun dulu. Dari Rajab ke Rajab, dari Sya'ban ke Sya'ban, dari Ramadan ke Ramadan. Nah, maka itu tidak terpenuhi 2 syarat tersebut. Yang ketiga, tidak memiliki uang tersebut. Kecuali kalau ibu, duit ini, kumpulin uang dari bulan Januari sampai Januari tahun depan, dikumpulin, jadi uang itu melebihi daripada nisab, maka baru bayar zakatnya. Jelas? Maka itu yang pendapat yang saya pilih, apa yang ibu keluarkan itu adalah sedekah untuk membersihkan hartanya setiap bulan. Itu pendapat yang saya pilih, dan ini wallahu alam yang benar. Tapi kalau Basnas menggunakan pendapat Dr. Qardawi, ya, Basnas menggunakan pendapat Dr. Qardawi, maka mereka mengatakan bahwa gaji itu ada zakat bulanannya. Iya. Terima kasih, Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Izin bertanya kembali, Syekh. Izin bertanya, Izin Ustaz. menjawab. Sebentar, saya dulu. Afwan, yang disampaikan tadi mengenai zakat profesi ya? Apa zakat? Ya, zakat profesi. Untuk kalau misalkan tadi dikiranya 80 sekian gram ya, emas. Kalau misalkan di Indonesia rupiah,
Berarti berapa gaji, berapa nominal gaji kalau misalkan dikeluarkan zakat tersebut? Atau 50 juta apa gimana? Bukan. Gini Ustadz, hitungannya Anda nabung uang dari gaji. Kan gaji nggak semua Anda pakai, Anda simpan. Pasti ada bayaran kontrakan atau bayaran listrik, bayaran membantu, bayaran ini, bayaran itu, sekolah anak. Gaji Anda walaupun 50 juta per bulan sudah mencapai nisab, tapi nggak akan Anda simpan semua. Yang disimpan yang tersisa daripada sesudah pengeluaran bulanan. Maka tidak ada nominal, tapi antum gini, kumpulkan uang tersebut, nabung setiap bulan 1 juta sampai 1 tahun, berarti berapa? 12 juta. Benar kan? Itu tidak mencapai nisab karena tidak mencapai seharga ya 84 gram emas. Kalau anggaplah 1 gram aja 500-600 ribu sekarang. Kali 80 gram emas ya berarti lebih. Berarti uang antum tidak mencapai nisab. Boleh bayar sedekahnya tapi tidak diwajibkan zakatnya. Syukran Syekh. Wallahu a'lam. Berarti satu nisab itu 50 juta kalau rupiah. Setara 84 gram ya. Hitungan hari ini. Bukan hitungan 2 tahun yang lalu. Syukran Syekh. Barakallahu fiik. Silakan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama ada yang penasaran. Ustadz Syekh Ali Ahmad Al-Misri ini apakah adiknya Syekh Ali Jaber? 1. Ya, saya jawab yang pertama dulu. Ya. Saya teman dekat dengan Syekh Ali almarhum. Ya karena hampir mirip, maka orang mengira saya adiknya beliau. Ya mudah-mudahan kita doakan beliau insyaallah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih, saya mau nanya berhubungan dengan tadi kan sudah diberitahu tips bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, bagaimana sih saya tahu ibadah puasa saya diterima sama Allah? Gitu. Dan Gampang bagaimana? sekali. Masya Allah, gampang sekali. Habis Ramadan, ibu ibadahnya meningkat, akhlaknya makin bagus, tetap rutin baca Quran, tetap jaga puasa sunnah. Itulah sesudah ibadah disertai dengan ibadah lagi. Dan ibadah kita makin meningkat. Tapi kalau ibu habis seperti orang pulang umrah dan haji, dari mana dia tahu umrah dan hajinya diterima? Habis pulang haji, akhlaknya berubah enggak? Ibadahnya makin meningkat tidak? Makin bagus enggak? Disiplin dalam waktu ibadah enggak? Kalau disiplin makin bagus, berarti hajinya diterima. Tapi kalau makin mensia-siakan, mengabaikan, berarti nauzubillah tidak diterima ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Fadhal. Apakah ada dari Bapak dan Ibu Guru ataupun peserta lainnya yang ingin langsung bertanya kepada Syekh Ahmad? Kita masih memiliki waktu yang cukup panjang, sekitar 50 menit, kurang 10 menit, 40 menit lagi. Silakan. Bagus. Ada yang kurang jelas atau yang mau bertanya? Tafadhol. Ya, silakan. Silakan Pak Nur. Boleh di luar tema, Syekh? Boleh, tapi jangan di luar Islam. Oh, iya. Terima kasih, Syekh. Kalau bagaimana sih penjelasan ini tentang hewan kurban, Syekh? Nah, saya pernah mendengar almarhum Syekh Ali Jaber itu beda katanya ya, kalau orang Indonesia kurbannya itu misalnya 1 ekor kambing itu hanya untuk 1 orang ya, tapi beliau mengatakan bisa beberapa orang. Itu bagaimana, Syekh? Gini, apa yang disampaikan oleh Syekh Ali waktu itu di Menara 165 beberapa tahun, dan beliau sudah meminta maaf karena tidak bermaksud demikian, karena keterbatasan bahasa Indonesia. Dan beliau sudah buat surat dan beliau juga meminta maaf atas ucapan tersebut. Gini, maksudnya 1 kambing boleh dihadiahkan atas nama 1 keluarga.
yang beli kambing itu cuma satu orang, tapi menghadiahkan pahala, mengatasnamakan, boleh. Contoh, antum sebagai kepala rumah tangga, antum punya orang tua, tapi antum mampunya beli cuma satu kambing. Uangnya Pak Nur sendiri, ya. Jadi Pak Nur yang beli, bukan patungan bersama orang lain. Tapi ketika Pak Nur mau menyembelih hewan kurban tersebut, Pak Nur bilang, ya Allah, ini dari aku dan dari keluargaku. Maka termasuk yang masih hidup maupun yang wafat. Untuk berbagi pahala, amal soleh kepada banyak orang boleh. Tapi kambing itu cuma satu orang. Kalau sapi 7, kerbau 7, onta juga 7 orang. Jadi, atas nama itu boleh. Artinya apa? Mengatasnamakan banyak orang boleh. Berbagi pahala. Ketika antum membeli sapi, contoh, kan patungan 7 orang, tapi mau disebut 20, 200, 2000 orang, silahkan bebas. Untuk berbagi pahala, tidak ada masalah sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, Syekh, penjelasannya. Barakallahu fikum. Ada hadis dari Abi Ayyub al-Ansari, beliau mengatakan, kana ar-rajulu yudhhi ala ahdi Rasulillah bisyah anhu an ahli baiti. Seseorang dulu berkurban atas nama dirinya dan keluarganya satu kambing. Atas nama. Nah, silakan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu para hadirin? Ustaz bagus. Ini bertanya akan tetapi raise hand-nya tidak ada di sini. Oke, baik, silakan Pak Maimun. Oke. Lalu semahtum ya Syekh an as'aluka. Tadi sama seperti Ustadz Nur, pertanyaannya ini agak melenceng dari tema Ramadan, Syekh. Nggak apa-apa, yang penting jangan melenceng dari agama Islam. Iya. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yu'adzibu may yasha wa yahdi may yasha. Jadi, Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan Dia memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, jadi pertanyaannya di sini adalah kenapa Allah memberikan kehendaknya itu? Dengan orientasi apa Allah memberikan kehendaknya kepada Dia yang diberikan hidayah dan mengazab Dia yang diberi hidayah? Jadi kalau misalkan orang awam ini mengatakan kalau Allah ini seakan-akan bebas dong mengazab siapa, memberikan hidayah kepada siapa. Kalau orang awam seperti itu, Ustaz. Nah, itu bagaimana konsepnya, Ustaz? Allah itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya apa yang tentang Allah lakukan. Karena Allah sang Khalik, sang pencipta, berhak melakukan apapun. Ada yang bilang, kenapa? Nah, Allah kasih kebebasan untuk Anda memilih agama. Allah kasih akal sehat bagi kita. Yang tidak punya akal sehat tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Masuk surga langsung. Tapi kalau dia akalnya sehat, dia bisa memilih antara yang baik dan buruk. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Silakan, hendak yang memilih beriman dan memilih kufur. Jelas? Kemudian ada yang bilang, kenapa Allah mentakdirkan saya ahli maksiat, menjadi ahli neraka. Benar kan? Buat apa saya sholat? Kita bilang, Anda salah. Kenapa? Karena ketetapan itu ada, tapi ada di Lauhul Mahfuz. Apakah kita bisa melihat isi Lauhul Mahfuz? Ya, antum bisa lihat nggak isi Lauhul Mahfuz? Nggak ada yang bisa. Kalau antum bisa lihat isi Lauhul Mahfuz, antum masuk surga atau neraka, udah tinggal bebas. Kalau udah tahu antum di surga, ya udah nggak usah sholat lagi. Yang dikabarkan oleh Nabi SAW masuk surga di masa hidup mereka, Nabi aja udah bilang, kamu ahli surga, tetap dia takut. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dikabarkan di masa hidupnya beliau, kamu ahli surga. Tapi beliau bilang, kaki saya kanan di surga dan kaki masih di luar, saya masih takut sama Allah. Padahal sudah dikabarkan di surga. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika menjelang akhir hayat, wafatnya beliau berharap tidak dilahirkan oleh ibunya. Padahal Nabi mengabarkan beliau masuk surga. Maka Allah itu berkehendak melakukan apa saja. Tidak boleh ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, presiden itu bebas mengambil keputusan apa saja. Ya berhak, dia punya kewenangan. Jelas? Dan di situ tidak akan ada tindak kezaliman dari Allah. Wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia, Allah kasih pilihan,
Dan Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi mengatakan, kalau kalian tidak berbuat dosa dan kalian tidak memohon ampun kepada Allah, bertaubat dan beristighfar, Allah musnahkan kalian dan Allah datangkan kaum yang lain yang melakukan dosa dan meminta ampun dan Allah akan ampuni. Allah bukakan pintu taubat bagi siapapun ya yang melakukan dosa dan kesalahan. Maka Allah itu berkehendak Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah lakukan. Tidak boleh ditanya mengapa engkau ya Allah lakukan ini dan itu. Jelas, kita selalu menjawab la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak pernah akan ditanya Allah apa yang Allah lakukan dan mengapa Allah lakukan hal demikian. Karena Allah berhak melakukan apa saja. Maliki yaumiddin, ada bacaan Maliki yaumiddin. Allah raja dan Allah pemilik hari pembalasan nanti. Ya, maka kita selalu berdoa biar hidayah kita menyertai kita sampai akhir hayat. Antum dalam sholat, ya masih ada nggak? Ustaz Maimun masih hidup? Apa? Masih hidup. Ya, pertanyaannya, kalau gini, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mau memotong tangan seorang maling. Kata tukang maling itu apa? Saya ditakdirkan Allah maling. Maksudnya ditakdirkan di dunia hidup maling. Kata Umar, saya juga ditakdirkan oleh Allah. Allah wajibkan saya memotong tangan maling. Jelas? Ya, maka kita selalu berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersama hamba selama hamba itu berbaik sangka kepada Allah Jalla Jalla. Nanti kalau presiden mengambil keputusan, apakah antum mau mendebat? Mungkin demo sebagai jalan kritis kita. Demo, tapi nggak akan berubah. Buktinya undang-undang aturan yang dibuat terakhir, mau diapain demo di depan mana aja, udah nggak bisa dirubah. Sama makhluk aja nggak bisa dirubah, apalagi sama Allah. Tapi saya mau bertanya sama Ustaz Maimun. Mohon dijawab. Antum sudah berada siratal mustaqim belum? Belum. Belum kok bisa? Antum muslim kan? Tapi kita kan nggak yakin, Pak. Namanya kita ini siratal mustaqim. Nggak boleh, harus yakin. Islam itu agama yang benar. Tidak boleh ragu. Hati-hati Ustaz Maimun. Besok meninggal, bahaya antum ini. Ya, jangan. Antum sudah bersada siratal mustaqim belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kenapa dalam salat antum baca ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Berarti jangan-jangan belum menemukan siratal mustaqim. Karena hidayah itu dua. Hidayah ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Yang kedua adalah ya Allah tunjukkan kami hidayah yang benar, tempat yang benar, jalan yang benar, agama yang benar. Dan yang kedua hidayah adalah ya Allah tetapkan kami di atas agama yang benar sampai akhir hayat. Itu arti daripada karena banyak orang non-muslim nanya, kalian belum menemukan siratal mustaqimnya, berarti kalian masih sesat. Loh, kenapa? Kan dalam salat kalian baca ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka insyaallah berhusnuzan kepada Allah, Ustaz Maimun masuk surga. Amin. Sehabis ana masuk dulu insyaallah. Ya. Barakallahu fiik. Baik, jazakallah khair Ustaz. Amin wa jazak. Hayakallah. Kemudian ada pertanyaan di room chat dari Pak Syafi'i. Izin bertanya, apakah hewan kurban dan akikah bisa digabungkan menjadi satu? Menurut sebagian ulama boleh digabung, lebih afdal dipisahkan. Ya. Lebih bagus dipisahkan. Tapi kalau tidak bisa dipisahkan, menurut ulama boleh digabung dua niat. Wallahu a'lam. Oke, baik. Berikutnya ada pertanyaan dari Bunda Hani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau tanya, bagaimana caranya menumbuhkan semangat Ramadan di luar Ramadan? Kalau di bulan Ramadan kan memang amalan berlipat-lipat ganda. Nah, tapi kalau di bulan biasa kan pahalanya ya biasa juga gitu, kembali normal. Apalagi kalau di bulan Ramadan kita juga melihat lingkungan banyak yang tilawah, banyak yang sholat dan sebagainya membuat semangat. Tapi ketika di luar Ramadan kayaknya semua kembali normal. Nah, bagaimana cara menghidupkan suasana bulan Ramadan di bulan-bulan berikutnya di luar Ramadan? Masya Allah, gampang sekali.
Pertama, mohon taufik Allah, agar Allah beri taufik kepadamu. Yang kedua, sering hadir majelis ilmu dan majelis zikir, semangat Anda akan selalu bertambah. Ya, hadir majelis zikir, majelis ilmu, bukan majelis mall, bukan majelis pasar, bukan. Majelis ilmu, majelis zikir. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh dan salihah. Insya Allah semangat Anda akan bertambah. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah, Syekh. Amin wa jazakum barakallahu fiikum. Oke, baik Bapak dan Ibu guru, para hadirin yang berbahagia, kalau tidak ada yang bertanya, berikutnya kami mohon kepada Syekh Ahmad untuk memimpin doa penutup akhir acara ini. Kepada Syekh Ahmad, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azim sultanik. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa lakal fadlu kullu wa lakal thana'u kullu wa lakal jamalu kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu. Alaniyatuhu wa sirru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli alaihi ya Rabbana fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna ولأساتذتنا ومعلمينا وأصحاب الفضل علينا. اللهم يا ربنا اجمعنا في خير وعلى الخير واجعلنا من أهل الخير ووفقنا لكل خير وتوفنا على خير واجمعنا مع أهل الخير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو حسد أو سحر أو مكر أو خيانة أو خديعة فاجعل تدميره في تدبيره. اللهم عليك بهم يا حي يا قيوم. اللهم بك نصول وبك نحول وبك نحاول وبك نقاتل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت بأمرك سهلا. اللهم يا حي يا قيوم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالبقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احفظنا من فتنة الأشرار. اللهم احفظنا من كيد الفجار ومن فتن الأشرار. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أذهب عنا الهم والحزن. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan cucuran rahmat Allah, keberkahan dari Allah, perlindungan dari Allah, dan kalian dan kita semua wafat dalam keadaan yang mulia, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan ini senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala fitnah, wabah yang menimpa kita pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta